Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin, yang pada malam hari ini kita masih membicarakan tentang sunnat-sunnat di dalam haji dan umroh. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. Sayogyanya bagi orang yang ingin masuk ke dalam kota Makkah menanamkan rasa takut, khusyuk dan tawadhu, dan merasakan dirinya banyak berbuat salah. Perasaan yang seperti itu selalu dipelihara sampai masuk melalui babus salam, dan apabila dilihatnya Ka'bah atau bagi orang yang buta atau bagi orang yang masuk dalam keadaan gelap sampai ia melihat Ka'bah, kalau tidak ada yang melindunginya dan di tempat itu, hendaklah berhenti. Ketika melihat Ka'bah tadi, hendaklah berhenti untuk membaca doa sebagaimana doa yang diriwayatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita hendak masuk ke kota Makkah, ya kan, harus kita tanamkan
rasa takut, rasa khusyuk, dan tawadhu artinya merendahkan diri, dan merasakan dirinya banyak berbuat salah. Kan kita masuk ke tanah suci, ya kan? Nah, harus perasaan kita itu rasa takut, khusyuk, tawadhu, rasa diri ini kotor segala macam, ya kan? Nah, dan ketika melihat Ka'bah, ya kan, lalu di situ berhenti, lalu membaca doa yang diriwayatkan Nabi SAW. Masuknya tadi dari pintu Babus Salam, ya kan, Babus Salam. Kada ingat lagi lah di mana Babus Salam ini, ada sekalian hanya. Pintu 8 lah, 98. Kalau ulun kemarin itu pas keluar dari penginapan, dari hotel itu langsung jauh-jauh melihat, ya sudah kelihatan langsung gitu, nah langsungnya ke muka di halaman masjid tuh Pang anunya. Nang di bawah Grand Zam-Zam kan di situ kemarin. Jadi langsung aja melihat Ka'bah. Di bawah situ ya hotelnya tuh parak benar. Dan mengangkat kedua tangannya dengan rasa khusyuk dan tawadhu serta perasaan takut karena mengagungkan Allah. Ya kah? Inilah doa yang dibaca pada waktu itu. Ini doanya. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid min syarafihi wa azamihi mimman hajjahu wa awi'tamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Allahumma antas salam wa minkas salam rabbana bissalam. Nah, ini doanya ketika kita melihat Ka'bah. Artinya, ya Allah, tambahilah Baitullah ini akan ketinggian, kebesaran, kelebihan dan kemegahannya, dan tambahilah akan orang yang memuliakannya dan membesarkannya, dan mereka yang menunaikan haji dan umrah pada Baitullah ini akan ketinggian, kelebihan, kebesaran dan kebajikan. Ya Allah, Engkau jua yang sejahtera, dan kesejahteraanmu anugerah kami, anugerahilah kami kesejahteraan. Nah, itu doa ketika kita melihat Baitullah. Sesudah itu diiringi dengan doa yang dikehendaki. Artinya sesudah membaca doa itu, kalau kita hendak menambahi lagi doa yang lain boleh, ya kan? Doa apa terserah saja. Untuk memohon segala yang dikehendaki dan yang terutama memohon ampunan Allah. Kemudian masuk ke dalam Masjidil Haram melalui pintu Bani Saibah. Nah, pintu Bani Saibah. Yang mana pulang nih, Pak Haji ini pasti tidak 40 tahun ya. Itu sudah rancak ya kalah. Sudah rancak tahun ya. Bani Saibah. Di situ masuknya ya kan. Sunat bagi orang yang mengerjakan tawaf kudum sebelum membuka pakaian ihram mencari lebih dahulu rumah tempat menginap, karena tawaf kudum itu penghormatan bagi Allah. Karena itulah jangan mengerjakan sesuatu selain dari mengerjakan tawaf kudum, terkecuali karena ada uzur, umpamanya dilihatnya orang sedang mengerjakan sholat berjamaah, ya kah? Atau hendak mendirikan sholat berjamaah, ya kah? Kalau orang hendak sholat berjamaah kayaknya dulu tawaf, ya kah? Tawaf itu
berhenti dahulu karena orang hendak sholat jamaah. Atau waktu sholat sudah tempat sekalipun sholat sunat atau dilarang melakukan tawaf atau tempat tawaf sangat sesak. Artinya ketika hendak didirikan sholat, jadi orang tawaf itu di stop dulu, ya kah? Kada boleh orang tawaf sedang orang sholat, ya kah? Karena lintasan tawaf itu dipakai kesan orang sembahyang. Ini sembayangan oleh sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat, apa? Jadi pinggir-pinggir, apa ya kah? Nah, maksudnya jauh pada Ka'bah. Kalau sholat fardu, kada bisa jauh-jauh ya kah? Pasti diparak dengan memaraki Ka'bah itu sendiri. Atau tadi tempat tawaf sangat sesak yang ditakutkan akan mendatangkan mudarat, maka hendaknya didahulukan sholat sunat tahiyatul masjid dalam bentuk yang kedua. Dalam bentuk yang kedua. Kalau yang pertama tadi langsung tawaf kudum, ya kah? Langsung. Tetapi kalau orang hendak orang sudah hendak mendirikan sholat, kaina dahulu, ya kah? Kaina dahulu. Atau misalnya tempat tawaf tadi sesak benar, hibak benar sudah, kaina dulu, ya kah? Sembahyang sunat tahiyat masjid dahulu. Menunggu tadi, ya kah? Menunggu supaya tawaf tadi agak kelonggar, ya kah? Longgar. Biasa kalau musim haji tawafnya itu tuh memang padat musimnya. Lain kada musim haji, ya kah? Kalau musim haji kada tapi padat. Bahwasanya tawaf kudum itu bagi orang yang masuk kota Makkah dengan tidak berihram atau berihram dalam haji ifrad atau haji kiran dan masuk ke kota Makkah sebelum wukuf di Arafah. Karena bagi mereka tidak mempunyai tawaf wajib. Berbeda dengan orang yang berihram umrah, tidak disunatkan mengerjakan tawaf kudum. Karena yang diwajibkan kepada mereka mengerjakan tawaf umrah. Dan kalau tawaf umrah telah dikerjakan, maka masuk ke dalamnya tawaf kudum, yang sama juga. Dan juga tidak disunatkan kepada orang yang masuk ke dalam kota Makkah yang mengerjakan haji ifrad atau haji kiran, ya kan? Dan juga tidak disunatkan kepada orang yang masuk ke dalam kota Makkah yang mengerjakan haji ifrad atau haji kiran, tawaf kudum tadi. Kalau haji ifrad itu mendahulukan haji hanyar umrah. Kalau haji kiran itu bersama-sama baik-baik, ya kan? Ihram haji dan ihram umrah sama-sama. Kalau haji tamattu kebiasaan Indonesia ini, ya kah? Bangsa Indonesia, artinya rakyat Indonesia ini kebanyakan haji tamattu, ya kah? Haji tamattu. Artinya umrah berdahulu, hanyar haji, ya kah? Itu haji tamattu ngarannya. Kalau ifrad ini tangani sedikit, ya kah? Berdahulu haji, hanyar umrah. Maka masuk ke kota Makkah sesudah wukuf di Arafah, sesudah lewat tengah malam, karena diwajibkan kepadanya hanya mengerjakan tawaf haji. Maka apabila dikerjakannya tawaf haji, termasuklah di dalamnya sudah tawaf kudum.
Tawaf kudum tidak terhapus karena duduk di dalam masjid, kendatipun tawaf kudum itu penghormatan kepada Allah. Tawaf hanya datang di kita ya kan. Sunat bagi perempuan yang baik-baik dan yang cantik menunda tawaf kudum sampai waktu malam kalau tidak ditakutkan kedatangan haid. Sunat bagi yang ingin masuk ke tanah haram atau kota Makkah berihram umrah. Nah, kemudian pasal berikutnya wajib dan sunat tawaf. Wajib dan sunat tawaf. Wajib tawaf ada 8 perkara. Pertama, menutup aurat. Ya kan, menutup aurat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang ketiga, suci pakaian, badan dan tempat tawaf. Karena tawaf sama dengan sholat. Kalau seorang berhadas atau bernajis baik tubuh, pakaian atau tempat tawafnya dengan najis yang tidak dimaafkan, atau terbuka aurat sedang ia mampu menutupnya di dalam tawaf, hendaklah ia bersuci dari hadas dan najis dan menutup auratnya, dan kemudian meneruskan tawafnya sekalipun dengan sengaja dan lagi lama waktunya terputus karena hadas tadi Bang ya kan. Kada berhadas tadi misalnya sekeliling ya kan, 2 keliling, 3 berhadas, istirahat dulu, bodoh dahulu ya kan, ada boleh meneruskan, ya kan? Apalagi karena putarannya putarannya jauh, malar jauh ya kan? Nah, malar jauhnya, apalagi di kanawangan yang di dalam masjidnya itu jauh benar itu, ada 6 skuter orang, pakai skuter, wah ini. Laju pang pakai skuter itu ya mau berjalan luar biasa jauhnya mengelilingi itu. Ada juga nang di atas sana, ada juga orang tawaf ya kan masing-masingnya ya mencari nang jauh ke atas sananya, atas atap. Kemudian teruskan ya kan, meneruskan tawafnya tadi. Apabila kita berhadas artinya bodoh dulu ya kan, habis bodoh hanya lanjutkan yang tawaf tadi berapa kali lagi putarannya ya kan. Nah. Sekalipun Jasidin sengaja dan lagi lama waktunya terputus karena kita nang bodoh tadi lalu tak putus kan ya kan, misalnya hanya 3 putaran hanya, nah berarti 4 lagi ya kan, 4 putaran lagi bodoh dulu kembali lanjutkan mulai di mana tadi kita berhadasnya ya kan. Nah. Karena di dalam tawaf tidak disyaratkan mualat seperti wudhu ya kan, tetapi sunat baginya mualat tawaf karena disebabkan yang disebutkan di atas. Artinya kada mesti berturut-turut ya kah, misalnya ada 2 kali dulu kena sambungannya pulang ya kah, istirahat misalnya kauyuhan ada apa-apa, kauyuhan misalnya malu menang sudah tuha misalnya ya kah, jadi uyuh banda belangkah ya kah, seputaran 2 putaran istirahat dulu enak lanjutkan lagi kada apa-apa. Ya kah, nang kadang kayak wudu tuh ya kah harus mualat artinya berturut-turut. Kemudian banyak najis di tempat tawaf itu sudah umum, karena itu dimaafkan najis yang sukar dihindarkan pada musim haji dan pada musim yang lainnya dengan syarat kalau tidak sengaja ya kah berjalan di atas najis. Artinya mun banyak najis di tempat tawaf itu sudah umum presiden, karena itu dimaafkan najis yang sukar dihindarkan
pada musim haji dan pada musim yang lainnya, dengan syarat kalau tidak sengaja berjalan di atas najis itu dan salah satu dari najis pada kakinya yang basah. Dan kalau tidak mampu menutup aurat, hendaklah tawaf dengan terbuka auratnya dan tidak wajib mengulang kembali tawafnya. Musim dahulu kalau lah yang banyak najis nih ya kah, karena banyak burung ya kah, banyak burung dara. Wayah ini burung dara itu di luar-luar aja ya kah, di luar masjid. Kemudian orang yang bertayamum dan yang kena najis yang tidak mampu mendapatkan air boleh mengerjakan tawaf rukun agar dapat bertahallul. Kemudian apabila kembali ke Makkah wajib mengulang lagi tawafnya. Wajib tawaf yang keempat, hendaknya tawaf itu mengelilingi Baitullah dan Baitullah dijadikan pada sebelah kirinya, ya sebelah kiri, dan berjalan ke arah depan. Kalau Baitullah berada di sebelah kanan dan berjalan ke depan atau ke belakang, atau Ka'bah berada di depan atau di belakang dan ia berjalan ke arah samping, atau Ka'bah berada di sebelah kiri namun ia berjalan ke arah belakang, maka dalam 5 contoh ini tidaklah sah tawafnya karena menyalahi cara yang telah ditetapkan syarak. Jadi mengiri ya kah, putar kiri gitu putarannya. Kalau Ka'bah berada di sebelah kiri dan berjalan ke arah depan yang menuju ke arah Hajar Aswad, maka tidak ada bedanya dengan orang yang berjalan kaki dalam posisi biasa atau berjalan yang kepalanya ke bawah dan kakinya ke atas, atau berjalan merangkak, atau dengan cara berkesot, atau dengan bertiarap atau bertelantang, sekalipun dapat berjalan seperti biasa, maka sahlah tawafnya dalam 6 bentuk ini. Ketahuilah, memadai berjalan dengan kepala dan kaki ke atas. Boleh di sini ya kah? Seperti yang diterangkan di atas. Tawaf misalnya ya kah? Apa? Tangan mau berjalan, kaki ke atas. Ada apa? Punya sanggup? Punya sanggup? Oh baca. Namun Syekh Khatib menulis di dalam kitabnya Mughni mengatakan cara yang seperti itu tidak memadai, ujar Sidin, karena tawaf dengan kepala di bawah dan kaki di atas menuju pintu Ka'bah dan mengirikan Ka'bah, yang seperti ini tidak ada terjadi terkecuali berjalan mundur. Jadi sama dengan berjalan mundur. Kalau menghadap Ka'bah disebabkan membaca doa atau karena memperbuat sesuatu yang lain, maka jalan langsung berjalan terkecuali sesudah kembali mengirikan Ka'bah, sekalipun sebagian tempatnya berdiri tidak dihitung tawaf. Artinya ketika kita tawaf itu jangan menghadap ke arah Ka'bah, ya kan? Harus Ka'bah itu diandak di kiri, ya kan? Di kiri mengiri. Syarat yang kelima, hendaknya tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Jadi mulai Hajar Aswad, ya kan? Pintangan Hajar Aswad, disitulah mulai tawaf.
maka tidak terhitung tawaf kalau dimulai dari bagian lain sekalipun karena lupa. Ya kah, kada bisa, harus mulai di Hajar Aswad situ mulai, ya kah? Nah, di situ mulainya. Karena itu ia harus kembali lagi ke Hajar Aswad dan dari sanalah ia memulai tawafnya. 4 menit lagi. Syarat yang keenam, tempat memulai tawaf bertepatan dengan Hajar Aswad atau sebagian dari Hajar Aswad, dan ketika berniat sisi kirinya bertentangan dengan Ka'bah, sekira tidak lebih maju sisi kirinya dari Hajar Aswad, pas-pas ya kah, sisi kiri kita ini pas-pas dengan Hajar Aswad, pas-pas ya kah, jangan entah maju jangan entah undur, pas-pas pintangannya. Maka kalau tidak bertepatan dengan Hajar Aswad atau sebagian sisi kirinya, umpamanya sebagian sisi kirinya melewati Hajar Aswad mendekati ke pintu Ka'bah, atau meletakkan niat lebih dahulu dan bertepatan sisinya ke Hajar Aswad atau terlambat, maka tidaklah sah tawafnya. Nah, itu bahayanya ya kah? Jadi jangan tak maju, jangan tak undur, pas-pas bintangannya dengan sisi kiri kita Hajar Aswad tersebut. Karena di situ kita memulai niatnya tadi ya kah, langsung mulai startnya. Kemudian wajib menyertakan niat pada tawaf yang wajib ketika sisi kirinya berbetulan dengan Hajar Aswad, dan yang paling afdol meletakkan sisi kiri berbetulan dengan Hajar Aswad ketika melintasi dari arah Rukun Yamani menghadap ke arah Ka'bah, sekira bahu kanan bertepatan dengan Hajar Aswad. Kemudian berniat tawaf lalu berjalan ke arah kanannya sedang ia menghadap Hajar Aswad sampai melalui Hajar Aswad, maka barulah Ka'bah diletakkan pada sisi kiri pada saat bertepatan dengan Hajar Aswad. Oh, jadi Jazilin ketika hendak memulainya itu tadi kada apa-apa hadap dulu ya kah? Hadap di sebelum rukunnya Hajar Aswad tadi kan rukun Yamani dulu. Nah, ketika pas di Hajar Aswad lalu kita mandek sisi kiri kita pas-pas di situ. Hanya memulai meletakkan niat dan langsung start. Kalau kita sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita kawa berumrah sebadataan ya kah. Mudah-mudahan kada ada halangan lagi nih ya kah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jadat tetangga kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.